Hai teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6 yaitu tentang menghubungkan antar fillet. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada 10 materi yang nanti akan saya jelaskan. Kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu ada konfigurasi interfillet routing. Oke teman-teman, pada materi kali ini kita akan belajar interview line. Untuk topologinya masih sama seperti sebelumnya, namun kita akan menambahkan satu router yang akan terhubung dalam switch. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa saya sudah menambahkan router itu ya. Teman-teman bisa menambahkannya sendiri. Dan di sini saya sudah menyiapkan catatan juga yang nantinya kita akan mengkonfigurasi IP-nya pada VLAN 1, 10, dan pada VLAN 2, 10. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka terminal routernya. Teman-teman bisa masuk ke menu global, lalu conf, dan di sini teman-teman masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu INT FA 0/0. Kemudian teman-teman tambahkan IP untuk file 1 karena IP network file 1 itu 192.168.1.0, maka IP address kita menggunakan 192.168.1.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255 lalu titik 0. Kemudian kita akan aktifkan interface-nya dengan komen no shutdown. Lalu kita cek dengan perintah do show IP INT. Bisa teman-teman lihat di sini IP-nya sudah ada ya. Selanjutnya kita buat sub interface yaitu untuk mengkonfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Untuk sub interface-nya misalkan 10, kita teman-teman bisa ketikkan. Ini kita keluar dulu ya dari menu itu. Lalu ketikkan INT FA 0/0 titik 10. Jika sudah masuk ke sub interface, selanjutnya kita jalankan perintah nsub solution.ig sudah. Lalu IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Lalu aktifkan juga no shutdown. Lalu kita cek lagi ya teman-teman, apakah sudah ada atau belum dengan perintah do show IP interface. Nah, bisa terlihat di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat untuk sub interface 20 dengan IP 230.1. Teman-teman bisa perhatikan ya, caranya itu sama. Lalu IP address 192.168.20.1.255.255.255.0. Lalu keluar to show IP inet with. Bisa teman-teman lihat juga di sini saya sudah berhasil membuatnya. Selanjutnya kita mengkonfigurasi gateway pada tiap PC sesuai dengan VLAN-nya. Misalkan pada PC 1, karena ia VLAN-nya 10, maka gateway-nya adalah 192.168.1.1. Akan tetapi karena PC 1 IP-nya 10.1, maka nantinya akan kita ubah menjadi 10.20. Begitupun pada VLAN 20, gateway-nya adalah 20.1. Nantinya PC 4 yang IP-nya 20.1 kita ubah menjadi 20.20. Oke, langsung saja teman-teman mengkonfigurasikannya.
Jika sudah, kita akan mengonfigurasi crank pada interface switch yang mengarah ke router, yaitu FA0/8. Kalian bisa buka switchnya. Teman-teman bisa masuk ke interface FA0/8, lalu ketikkan switch port. Mode track. Jika sudah, teman-teman bisa kirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Bisa teman-teman lihat di sini hasilnya sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita masuk materi yang kedua, yaitu ada konfigurasi DHCP server pada root. Pada konfigurasi DHCP server nantinya PC-PC ini akan mendapatkan IP secara otomatis tanpa kita mengetikkan IP-nya secara manual. Langsung saja teman-teman buka routernya, kita masuk ke mode global mode. Kemudian ketikkan IP DHCP pol VLAN 10. Ini sebenarnya bebas untuk namanya, tapi saya samakan saja untuk mempermudah. Lalu kita tambahkan networknya. Untuk VLAN 10 kita gunakan 10.0 ya. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan mengonfigurasikan gateway-nya dengan perintah default router 192.168.10.1. Berikutnya kita tambahkan DNS server agar bisa terhubung dengan internet. DNS servernya itu bisa menggunakan IP Google ya teman-teman, 8.8.8. Kemudian teman-teman keluar. Selanjutnya teman-teman lakukan hal yang sama pada VLAN 20. Jadi kalian perhatikan ya teman-teman. Kita coba pada salah satu divisi. Pada bagian IP, konfigurasi kita ganti menjadi DHCP. Kita tunggu request IP address-nya. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman IP-nya, maka kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP server. Lalu kita masuk materi yang ketiga, yaitu ada switch layer 2 dan switch layer 3. Perlu kalian ketahui untuk switch multi-layer yang merupakan switch, sedangkan untuk switch 3 ini merupakan switch layer 2. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Jadi untuk switch biasa kita bisa menggunakan tipe 2.1960, sedangkan untuk multi-layer kita menggunakan 3.560. Nah, angka 3 ini mendefinisikan ia berada di layer 3. Begitupun untuk switch 2960, angka 2-nya mendefinisikan ia berada di layer 2. Untuk perbedaan pada layer 2, ia hanya bisa menghubungkan dengan network yang sama. Misalkan divisi 1 dan divisi 2 karena keduanya berbeda network, jadi switch tidak bisa membantu komunikasi. Maka switch membutuhkan bantuan router agar bisa saling terhubung. Sedangkan untuk layer 3, ia bisa menghubungkan divisi 1 dan divisi 4 tanpa router. Artinya, ia bisa menghubungkan dua perangkat yang berbeda network tanpa menggunakan router. Lalu kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu ada konfigurasi switch virtual interface.
Nah, di sini saya sudah membuat topologinya ya teman-teman, yaitu dengan menambahkan dua PC yang tersambung dengan MLS dan juga catatan untuk konfigurasinya. Yang pertama, kita akan konfigurasi IP-nya dulu untuk PVC 1. IP-nya itu 192.168.10.55 dan NAC-nya ini. Lalu untuk PVC 2 192.168.10.20.55. Selanjutnya kita buat filenya terlebih dahulu. Teman-teman bisa masuk ke CLI ini. Namanya kita buat dulu ya teman-teman, VLAN 10. Lalu namanya kita ubah menjadi programming. Lalu keluar kita buat yang VLAN 20. Namanya kita buat menjadi marketing. Lalu ketikkan internet FA 02 switch port multi access, lalu switch port akses switch port akses VLAN 10. Lalu keluar, lalu buat untuk interface 3. Lalu kita lihat to show VLAN brief. Bisa terlihat di sini untuk interface-nya sudah jadi ya teman-teman. Lalu kita masuk materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address dan pengujian Swift SFI. Kemudian kita akan memasuki IP ke VLAN. Kalian bisa masuk ke internet VLAN 10. Oh, maaf teman-teman, di sini saya D-nya terlalu banyak, harusnya 2 saja. Nah, sudah. Jika sudah, teman-teman bisa masukkan juga VLAN 20-nya ya teman-teman. Lalu IP address juga. Di sini 20.1 ya teman-teman. Enter. Lalu untuk VLAN 1 juga. Lalu kita bisa cek dengan perintah to show IP interface brief. Kita spasi ya teman-teman. Sudah masuk ya teman-teman di sini untuk IP-nya. Oke, selanjutnya kita tambahkan gateway pada masing-masing PC sesuai dengan field-nya. PC sesuai dengan filmnya. Kita akan konfigurasikan pada PC yang terhubung dengan MLS dan juga PC pada ruangan 3. Untuk VLAN 10 kita masukkan 10.1 dan untuk VLAN 20 yaitu 20.1. Di sini saya sudah mengkonfigurasikan untuk menambahkan gateway-nya ya teman-teman pada masing-masing PC. Dan jika sudah, teman-teman bisa buka switch MLS-nya. Kemudian cek dengan do show IP root. Nah, di sini terdapat keterangan ICMT
red t-shirt charger is empty. Artinya switch MLS masih berada di layer 2. Maka di sini kita buat agar switch MLS-nya di layer 3 dengan perintah IP routing. Jika sudah, teman-teman bisa cek lagi. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah ya, artinya switch MLS sudah berada di layer 3. Kemudian teman-teman bisa kirimkan paket antar PC-nya. Nah, bisa dilihat di sini sudah terhubung ya teman-teman. Kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu DHCP server pada MLS. Sekarang kita coba untuk konfigurasi DHCP pada MLS. Untuk konfigurasinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kita buka switch-nya ya teman-teman. Root default root 192.168.10.1, lalu kita enter, lalu DNS servernya 8.8.8, lalu enter, lalu kita keluar. Lakukannya sama untuk VLAN 20 dan VLAN 1. Nah, jika sudah berhasil dan selesai, teman-teman bisa cek pada PC satunya ya teman-teman di sini. Kemudian pilih ke yang DHCP ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita sudah langsung mendapatkan IP secara otomatis. Lalu kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu ada soal VLAN. Di sini saya sudah membuat topologi baru dan akan saya kelompokkan. Untuk PC pada bagian VLAN 10 yang sebelah kiri, kita gunakan VLAN 10. Lalu untuk bagian bawahnya kita gunakan VLAN 20, lalu bagian bawahnya gunakan VLAN 30. Dan pada bagian yang tengah kita gunakan VLAN 40 dan bawahnya VLAN 50. Lalu pada sebelah kanan kita gunakan VLAN 10 juga dan VLAN 20 dan VLAN 30. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan notnya untuk konfigurasi. Lalu kita lanjut materi yang ke-8, yaitu bahas soal inter-VLAN routing. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Pertama kita buat sub interface-nya terlebih dahulu dari PC yang mengarah ke switch, yaitu kemudian tekan mau shutdown. Selanjutnya kita buat sub interface 10. Lalu kita konfigurasikan. Jika sudah, kita buat untuk VLAN 20, 30, dan 50. Kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Di sini nanti mungkin saya akan mengskipnya soalnya caranya sama. Lalu kita kalau teman-teman sudah semuanya, teman-teman bisa cek dengan perintah do show IP interface brief. Nah, bisa teman-teman lihat di sini IP-nya sudah masuk ya dan statusnya sudah up. Selanjutnya kita konfigurasikan IP DHCP-nya. Kita buat untuk VLAN 10. Kan IP DHCP all VLAN 10. Network 10.10.10.0 244.244.244.0. Enter. Lalu default 10.10.10.1. Lalu DNS server. Dengerin ya. 8.3.8. Enter. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama pada VLAN lainnya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Nanti mungkin ini saya akan masuknya.
Nah, di sini saya sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu bahas soal VLAN dan trunking. Selanjutnya kita akan membuat VLAN switch-nya, kita buat dari switch 1 terlebih dahulu. Lalu VLAN 10. Di sini untuk VLAN-nya tidak saya berikan nama. Jika sudah, teman-teman bisa buat juga untuk VLAN 20 dan 30-nya. Kemudian kita cek dengan do show VLAN brief. Bisa teman-teman lihat di sini sudah oke ya, sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita buat juga pada switch 2 dan switch 3-nya. Teman-teman perhatikan ya. Teman-teman bisa ketikkan interface FA/1, lalu switch port mode trunk. Nah, lalu do show interface trunk. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah trunking ya teman-teman. Selanjutnya pada switch 2-nya. Yaitu kalian bisa ketikkan interface range FA 1 sampai 3, lalu switch port mode trunk, lalu do show interface trunk. Bisa teman-teman lihat di sini juga sudah aktif ya teman-teman. Lalu yang sama pada switch 3-nya. Interface FA0/01, lalu switch port mode trunk, lalu do show internet trunk. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini sudah aktif ya teman-teman mode trunk-nya. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu soal ping dan DHCP. Sekarang kita akan menguji ping dan DHCP-nya. Misalkan pada PC 1 kita masuk ke IP config. Lalu di sini kita ubah menjadi DHCP ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sudah muncul IP-nya secara otomatis. Artinya kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu saja penjelasan bab 6. Seperti itu saja penjelasan bab 6 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.